Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Hilmi dengan NIM 2222027. Di sini saya akan membahas tentang etika dalam komputasi yang bertema isu-isu etika yang muncul sehubung penggunaan komputer dan teknologi informasi. Mari kita bahas. Oke, di sini saya akan membahaskan etika dalam komputasi. Nah, materi yang saya akan bawakan itu isu-isu etika yang muncul sehubung dengan penggunaan komputer dan teknologi informasi. Nah, di dalam materi tersebut ada beberapa aspek. Aspek-aspek yang pertama itu privasi, yang kedua keamanan data, yang ketiga tanggung jawab pengguna, yang keempat dampak sosial dan moral pengembang dan pengguna teknologi. Oke, mari kita ke aspek yang pertama, yaitu privasi. Nah, apa sih isu-isu yang akan muncul di aspek privasi? Yang pertama itu pengumpulan data pribadi. Perusahaan teknologi sering mengumpulkan data pribadi pengguna, termasuk informasi sensitif seperti lokasi, preferensi, kebiasaan, dan data keuangan. Isu etis muncul ini akan datang pas data ini dikumpulkan tanpa persetujuan yang jelas atau tanpa pemahaman penuh dari pengguna mengenai bagaimana data tersebut akan digunakan. Oke, yang kedua, penyalahgunaan data. Data yang dikumpulkan biasa disalahgunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan oleh pengguna, seperti profilasi untuk iklan yang sangat tertarget, manipulasi perilaku, atau bahkan penipuan dan pencurian identitas. Mari yang ketiga, keamanan data. Penyimpanan data pribadi dalam jumlah besar menimbulkan resiko keamanan. Pelanggaran data seperti data breaches dapat menyebabkan informasi pribadi bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan kerugian finansial dan kerugian reputasi bagi individu. Oke, yang keempat, transparansi. Banyak perusahaan teknologi tidak cukup transparansi mengenai praktik pengumpulan dan penggunaan data mereka. Penggunaan seringkali tidak tahu data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, dan dengan siapa data tersebut dibagikan. Nah, mari kita ke aspek keamanan data. Yang pertama, privasi dan perlindungan data. Nah, ada tiga nih: pengumpulan data, penyimpanan data, dan pembagian data. Nah, pengumpulan data ini biasanya customer mengumpulkan data ke pihak administrasi, dan si administrasi ini akan menyimpan data dan akan dibagikan secara privasi untuk orang-orang yang berhak memegang data kita. Yang kedua, pelanggaran data dan keamanan informasi. Seperti pertama, peretasan. Aksi peretasan dan pencurian data menimbulkan resiko besar terhadap keamanan informasi. Nah, biasa peretas ini mengambil data-data kita dan mungkin akan dikenakan biaya jika mengambil data kita balik. Nah, yang keduanya, respon terhadap pelanggaran. Bagaimana organisasi merespon pelanggaran data, termasuk transparansi terhadap penggunaan yang data mungkin telah bocor, juga merupakan isu etika penting. Yang ketiga, pemantauan dan pengawasan. Seperti pengawasan karyawan, kita akan biasanya kita akan memantau karyawan, tujuannya untuk keamanan dan produktivitas, namun bisa menjadi pelanggaran privasi jika dilakukan secara berlebihan. Yang keduanya, pengawasan publik. Jadi kita mengawas publik itu menggunakan kamera CCTV atau pelacak online supaya tidak menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan individu dan privasi. Yang keempat, kepatuhan hukum dan regulasi, seperti regulasi data dan etika dalam pelaksanaan. Kita ke aspek yang ketiga, tanggung jawab pengguna. Oke, yang pertama itu privasi dan keamanan data. Yang pertama tuh privasi pengguna. Si pengguna ini harus menjaga privasinya agar orang lain itu tidak tahu data-data dia dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Yang kedua, keamanan data. Nah, si pengguna harus menjaga data dia dari segala macam apapun, tidak menekan-nekan link aneh ya, contohnya. Oke, yang kedua,
hak kekayaan intelektual. Yang pertama, pembajakan menggunakan atau mendistribusikan perangkat lunak, musik, film, atau konten lain tanpa lisensi atau izin adalah pelanggaran hukum dan etika. Nah, ini bisa dibilang nih macam apa? Kita nge-crack aplikasi ya, karena membajak itu termasuk. Yang kedua, hak cipta, menghormati hak cipta dan lisensi dari karya orang lain adalah tanggung jawab moral dan legal. Jadi kita harus tidak mengambil hak cipta orang lainnya, tidak ngambil hak cipta karya orang lain, contohnya. Yang ketiga, kejujuran dan integritas, seperti plagiarisme tulisan, kode program, atau ide. Dan keduanya, manipulasi informasi. Oke, yang keempat, tanggung jawab sosial seperti aksesibilitas, dan kedua, digital divide. Oke, lanjut ke aspek terakhir, dampak sosial dan moral pengembang dan pengguna teknologi. Yang pertama itu kecanduan teknologi. Penggunaan berlebihan teknologi seperti media sosial dan permainan video dapat menyebabkan kecanduan dan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik pengguna. Nah, jadi jangan terlalu candu menggunakan teknologi. Kita harus menggunakan semanfaat mungkin teknologinya. Oke, lanjut yang kedua, pengaruh terhadap interaksi sosial. Teknologi informasi telah mengubah cara orang berinteraksi, sementara beberapa perubahan ini positif seperti komunikasi yang lebih mudah. Ada juga dampak negatif seperti berkurangnya interaksi tatap muka dan meningkatnya perasaan isolasi. Oke, lanjut ke studi kasus. Yang pertama, tentang privasi dan keamanan data pribadi. Kasusnya tentang Facebook Cambridge Analytica tahun 2018. Skandal ini melibatkan pengumpulan data pribadi tanpa izin dari jutaan pengguna Facebook oleh perusahaan analisis data Cambridge Analytica. Data tersebut digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilihan presiden Amerika Serikat 2016. Isu utama dalam kasus ini adalah pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pengguna. Nah, yang kedua, hak cipta dan pembajakan perangkat lunak. Kasus ini namanya Napster. Di tahun 2000, Napster ini adalah layanan berbagi file yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh musik secara gratis. Perusahaan rekaman menggugat Napster atas pelanggaran hak cipta yang akhirnya menyebabkan penutupan Napster. Kasus ini menyoroti masalah pembajakan dan perlindungan hak cipta di era digital. Oke, lanjut studi kasus yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan penyebaran informasi palsu. Kasusnya itu penyebaran berita palsu di media sosial seperti platform seperti Facebook dan Twitter. Nah, makanya kalau mau nyari informasi itu harus secara fakta atau kita cari dulu seluk-beluknya, jangan terlalu percaya media sosial. Ketika penggunaan AI dan otomatis, kasus bias dalam algoritma kecerdasan buatan yang digunakan dalam rekrutmen, pengawasan, dan sistem peradilan seringkali menunjukkan bias yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Contohnya adalah penggunaan sistem pengenalan wajah yang kurang akurat untuk orang dengan warna kulit lebih gelap yang menimbulkan masalah diskriminasi. Itulah sekian dari studi kasus saya. Jikalau ada saran dan pertanyaan, mungkin ada di kolom komentar. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Nah, itulah teman-teman hasil pembahasan yang saya sampaikan tadi. Saya tutup, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.